Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Pasti kita semua boleh baik adanya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, karena kita masih boleh beribadah hari ini di hadapan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia yang bangkit bagi kita, Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara, kita memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia yang ada diam di dalam setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah penyelamat. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang amat baik. Kau terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang selalu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena kasih setia-Mu, anugerah-Mu, penyertaan dan lawatan-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tak pernah melepaskan kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah kami, apapun rintangan yang ada di depan kami, kami boleh tetap merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami beribadah saat ini, kami percaya Engkau Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang siap melawat kami, Engkau Allah yang tetap siap untuk menjamah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, kami mau memberikan hidup kami, kami berikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami untuk boleh menghampiri-Mu pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu begitu berarti bagi kehidupan kami Tuhan. Sekalipun mungkin jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami, jalan-Mu tak dapat kami mengerti Tuhan. Tapi ada satu hal yang mau kami percaya.
bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. sungguh kehadiran-Mu sangat berarti bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami Bapa. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Ada rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami Tuhan. rencana yang indah, haleluya, tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh sempurna penyertaan-Mu bagi kehidupan kami Yesus. Hingga pada hari ini Tuhan, hingga pada detik ini, kami masih boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami terus merasakan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan yang begitu luar biasa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Kamu menyatakan, sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terlalu luar biasa pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami telah melihat bukti kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat bukti kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebusku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebusku. Sekali lagi kita mau katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup.
bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbananmu yang nyata bagi kehidupan kami Bapa. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu bagi kehidupan kami Yesus. Karena itu pada pagi hari ini, Kau berikan hidup kami sebagai ungkapan syukur kami bagi pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami, dan Engkau juga yang memakai mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menyeberangkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan yang baik boleh memberkati kita semua. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang menikmati tayangan ini. Keadaan kita adalah keadaan yang diberkati. Karena Tuhan dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan bersyukur pagi hari ini kita akan kembali menerima firman Tuhan. Di mana saya percaya, semua kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya solusi untuk semua persoalan di muka bumi ini. Bahkan kalau kita memasuki bulan April di mana kita akan belajar satu tema yang baru yaitu tentang pengorbanan atau sacrifice. Di mana bulan ini kita akan memperingati kembali tentang bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana Paskah itu terjadi. Bagaimana inti kekristenan itu yaitu pengorbanan Kristus. Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang pengorbanan Kristus. Tapi saya akan mengambil satu bagian yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, mari kita akan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Satu nasihat firman Tuhan di mana kalau kita melihat ayat ini adalah satu suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana inti pesan ayat ini yaitu mereka belajar untuk merendahkan diri mereka. Karena kita ketahui bersama di kondisi jemaat di jemaat Filipi terjadi satu persoalan yang begitu besar, yaitu terjadi perpecahan di sana. Dan untuk mengatasi perpecahan itu, yaitu mereka yang ada di dalam harus saling merendahkan diri, harus saling menerima satu dengan yang lain. Dan Paulus ingin memberikan satu pesan bahwa untuk kita bisa belajar merendahkan diri, yaitu kita belajar dari pengorbanan Yesus. Dan kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita akan melihat bagaimana pengorbanan Kristus. Selama ini kita tahu pengorbanan Kristus yaitu dia mati di kayu salib. Tetapi lewat ayat-ayat ini kita akan temukan bagian-bagian bagaimana bentuk-bentuk pengorbanan Kristus itu. Kita akan melihat dari ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pengorbanan Kristus yang pertama yaitu dia dalam rupa kealahan, dia dalam keadaan Allah, dia mau mengambil rupa seorang hamba. Dia mau mengosongkan dirinya, dia mau turun dari Allah menjadi seorang hamba. Bahkan dilanjutkan dengan ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kita ketahui bersama mengosongkan diri dalam bahasa Yunani dipakai kata kenosis. Artinya dia membuat dirinya kosong.
Dalam tradisi bangsa Yahudi, kata kenosis ini seperti seorang raja yang menanggalkan baju kebesarannya. Dia tidak jadi raja lagi, tetapi dia menjadi orang-orang biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana luar biasanya kasih Tuhan. Dia posisi yang tinggi, yang luar biasa. Dia mau turun menjadi manusia sama dengan kita. Dia Allah yang tidak terbatas, dia Allah yang punya kuasa yang luar biasa, tapi dia mau turun menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan kita melihat pengorbanan Kristus selanjutnya di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Luar biasa. Dan menjadi sama dengan manusia. Patut kita pelajari ayat ini, ada satu kata yang begitu luar biasa, yaitu kata hamba. Kita bisa bandingkan bagaimana Allah yang luar biasa, raja segala raja, pencipta alam semesta ini, dia mau turun bukan hanya sebagai manusia, tapi Alkitab berkata menjadi seorang hamba yang melayani. Kata hamba identik dengan status yang sangat rendah, status yang sangat hina. Dan inilah kasih Tuhan yang begitu besar. Dia mau turun, meskipun dalam kemuliaan, dia mau turun dalam kehinaan. Kita ketahui bersama riwayat kehidupan Yesus. Dia lahir di kandang domba dalam kehinaan. Alkitab berkata tidak ada tempat untuk menaruh bayi sehingga palungan ditaruh. Riwayat perjalanan Yesus, dia berakhir kematian dalam kehinaan. Jadi Yesus benar-benar dia mengambil posisi yang sangat rendah. Dia lahir dalam kehinaan, dia mati dalam kehinaan. Itulah pengorbanan Kristus. Dan ayat yang ke-8, puncak dari pengorbanan Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Luar biasa. Inilah puncak pengorbanan Kristus. Di mana dia dari Allah, dia turun ke bawah menjadi manusia, dia menjadi hamba yang melayani, dan Alkitab berkata dia menunaikan tugasnya, dia taat, dia menebus kita sampai mati. Kata sampai mati bukan berhenti di situ saja, tapi kita melihat dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita melihat sejarah waktu itu, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang mati dalam kehinaan. Artinya benar-benar luar biasa pengorbanan Kristus. Orang akan mengenal Kristus, bagi kita dialah Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang hanya berdasarkan patokan sejarah, mereka akan melihat bahwa Yesus adalah orang yang sangat hina. Tapi inilah artinya pengorbanan. Dari ayat-ayat ini saya coba akan berikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pengorbanan yang menghasilkan perubahan. Karena kita ketahui bersama pengorbanan Kristus menghasilkan perubahan. Yang paling utama yaitu lewat pengorbanan Kristus maka kita diberikan kembali jalan keselamatan. Waktu Kristus belum mati maka kita belum bisa diselamatkan. Tapi Alkitab berkata ketika Yesus mati di kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, maka disitulah dia menebus kita, dia menyelesaikan dosa-dosa kita, sehingga puji Tuhan kita semua bisa masuk ke dalam sorga. Sebab itu benar-benar luar biasa arti pengorbanan ini, benar-benar dahsyat arti pengorbanan ini dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan Kristus bukan hanya sekedar membawa kita kepada surga, tapi kita akan melihat bagian-bagian dalam firman Tuhan. Ternyata ada makna yang dalam dari pengorbanan Kristus. Ada pesan-pesan di dalam pengorbanan Kristus yang akan mengubah kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa hal di dalam firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang menerima pengorbanan dari Kristus, maka apa respon kita? Apa tindakan kita terhadap kasih Kristus, terhadap karya Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat Alkitab kita, maka respon kita atas pengorbanan Kristus, yaitu kita pun harus siap menjadi korban bagi Kristus. Kristus sudah mempersembahkan dirinya bagi kita. Kita pun harus mempersembahkan diri bagi Kristus. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Roma pasal 12. Ayatnya yang pertama, Roma 12 ayat pertama.
Roma 12 ayat pertama dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya coba bandingkan dengan Alkitab terjemahan lama, dikatakan seperti ini. Sebab itu hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka itulah ibadatmu yang patut. Amin. Jadi intinya bagaimana nasihat firman Tuhan di dalam Alkitab untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh di sini berbicara hidup kita sebagai persembahan. Di dalam terjemahan lama tadi dikatakan sebagai korban yang hidup. Jadi respon kita terhadap pengorbanan Kristus, kita pun harus berani merespon. Kristus, Tuhan, karena Engkau sudah berkorban bagi aku, maka ini hidupku, aku siap mau korbankan bagi Engkau. Sebab itu sekali lagi, pengorbanan Kristus bukan hanya sekedar keselamatan, tapi pengorbanan Kristus mempunyai makna untuk membuat kita berubah di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal-hal dalam kehidupan kita mengenai pengorbanan Kristus. Apa saja yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Karena Kristus sungguh luar biasa pengorbanan dia. Dia sudah memberikan keselamatan bagi kita. Apa respon kita? Bagaimana bentuk atau manifestasi korban hidup kita kepada Kristus? Saya mengajak kembali kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Efesus pasal 5. Suratan Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5. Ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita lihat bagaimana pernyataan firman Tuhan sini bahwa ada nasihat supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya di sini Kristus sudah menyerahkan dirinya, Kristus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban, dan itu menjadi teladan kita. Itu menjadi bahan acuan kita. Dalam hal apa? Ayat yang satu pertama tadi dikatakan menjadi penurut-penurut Allah. Jadi hal yang pertama, perubahan hidup di dalam kehidupan kita oleh karena pengorbanan Kristus, yaitu hidup yang menuruti Tuhan. Kalau saya simpulkan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata tadi sangat jelas, Yesus dia taat sampai mati. Jadi kalau kita orang-orang yang mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, meresponi Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkorban bagi aku. Maka langkah yang pertama yaitu kita hidup dalam ketaatan. Kita hidup menuruti apa kata Tuhan. Kita hidup melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mengapa setiap hari kita diajar untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka disitulah bukti ketaatan kita. Jadi yang pertama, perubahan kehidupan kita, yaitu perubahan dalam hal ketaatan. Kita bisa introspeksi diri kita. Secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari saya harus banyak belajar soal ketaatan. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita masih hidup sampai saat ini, artinya disitulah kesempatan untuk kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat di bangsa kita dengan virus corona yang luar biasa,
Dan kalau kita melihat anjuran bahkan peraturan pemerintah soal social distancing, bagaimana untuk menahan diri dari keramaian, bagaimana untuk benar-benar menjaga jarak. Dan satu tujuan itu yaitu supaya kita tidak terkena penyakit, supaya wabah virus corona ini berhenti, supaya penyebarannya tidak luar biasa lagi. Artinya peraturan yang diberikan pemerintah itu untuk kita taati. Dengan tujuan apa? Untuk kebaikan kita. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan datang bukan untuk siapa-siapa. Firman Tuhan datang untuk kebaikan kita. Sebab itu mari kita jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat yang kedua, yaitu perubahan kehidupan kita, yaitu hidup kita, yaitu hidup di dalam kasih. Karena di ayat 2 tadi sangat jelas dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Amin. Kasih adalah brandnya anak Tuhan. Alkitab berkata kita bisa ketahui orang sebagai anak Tuhan ketika kita punya kasih. Dan kasih yang kita miliki, kasih yang diajar dalam kehidupan kita adalah kasih di mana kasih itu mendorong kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan Dia tunjukkan dengan dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Artinya dia memberikan yang terbaik buat kita. Demikian dalam kehidupan kita. Kita, waduh Tuhan terima kasih, pengorbananmu luar biasa. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini, hiduplah dalam kasih. Artinya mari hidup kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pengorbanan adalah bukti dari kasih. Dan itu sudah ditunjukkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang bagi saya, mungkin bagi saudara sangat menggelikan atau lucu. Bagaimana ada seorang bapak di mana dia memiliki beberapa ekor kambing. Dan suatu sore tiba-tiba bapak ini dia memandikan kambing-kambingnya. Dan banyak orang memperhatikan, seumur-umur bapak ini tidak pernah memandikan kambing peliharaannya. Ditanya orang, Pak kenapa engkau memandikan kambing Anda? Dengan sederhana, tetapi penuh dengan penegasan, bapak ini bilang, aku mengasihi kambing-kambingku, maka aku memandikan mereka supaya mereka terbebas dari virus corona. Bayangkan, seorang bapak kasihnya kepada seekor kambing, bagaimana dia memandikan, karena dia takut jangan sampai kambing saya kena virus corona. Waktu saya dengar itu, saya sebenarnya mau hampiri bapak itu, saya mau bilang, Pak, jangan lupa disemprot disinfektan, pakai masker. Dan kalau kambing bapak kelayapan kemana-mana, pas balik pakai hand sanitizer. Perasaan saya, karena saya melihat bagaimana bapak ini yang begitu mengasihi meskipun hanya kambing, tapi dia menunjukkan kasihnya dengan dia mau berikan yang terbaik. Waktu saya merenungkan, jujur, secara hati saya lucu, tapi saya diberikan pengertian, inilah nilai kasih itu, yaitu dengan memberikan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam kehidupan, terlepas dari keadaan apapun sekarang, Tuhan tetap baik. Sebab itu pujian tadi berkata, dia sungguh baik, dia sangat baik, dan kasihnya tidak pernah berubah, keadaan apapun, mau seperti ini susah, Tuhan tetap baik. Tunggulah waktunya Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu mari kita mau hidup dalam kasih. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat momen-momen sekarang di mana kita penuh dengan keterbatasan. Kita lebih banyak ada di rumah. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik? Sederhana. Setidaknya waktu kita bisa berdoa, kita mengajak keluarga kita. Doa adalah salah satu pemberian yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Artinya ketika di rumah kita mengajak keluarga kita, topang dalam doa bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya virus corona ini berhenti. Kita berdoa buat anak-anak Tuhan supaya tetap kuat, tetap diberkati Tuhan. Mari kita nyatakan kasih itu. Dan yang terakhir, ketika kita
meresponi pengorbanan Tuhan. Kita meresponi dengan pengorbanan kita. Yaitu yang pertama kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua kita hidup dalam kasih. Dan bagian yang terakhir, saya mengajak kita membuka dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Ayat yang terakhir pada firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani 13 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kalau saya simpulkan bagian yang ketiga untuk kita berkorban, untuk kita mengalami perubahan karena pengorbanan Kristus, yaitu kita mau hidup dalam rasa syukur kita. Kita mau hidup selalu untuk memuji Tuhan. Kalau kita melihat keadaan sekarang, saya yakin banyak orang akan mengeluh. Di sini begini, di sini begini, dulu begini, sekarang sudah begini. Penuh dengan kesusahan. Tidak sedikit saya bertemu orang yang harus di PHK dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, yaitu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang berjanji bahwa sekalipun Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ini pegangan dan kebanggaan kita. Menyadari hal itu maka kita harus selalu menyampaikan kata-kata yang indah. Kalau mungkin sekarang di antara kita ada yang menyampaikan kata-kata mengeluh, bersungut kepada Tuhan, mari sekarang kita ganti dengan kata pujian kepada Tuhan. Mari sekarang kita mulai membawa diri kita memuji menyembah Tuhan. Di dalam Alkitab kita tahu bersama, waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian, menyanyikan pujian bagi Tuhan, maka di situ perkara-perkara dahsyat yang luar biasa terjadi. Tembok Yeriko yang begitu tebal dihancurkan oleh karena pujian penyembahan. Raja Yosafat yang sedang dalam masalah besar di mana mereka dikepung, tapi Alkitab berkata ketika mereka mengadakan pujian dan penyembahan, di situ terjadi penghadangan yang dibuat oleh Tuhan. Dan terakhir di perjanjian baru, Paulus dan Silas, mereka berada di dalam penjara. Mereka dibelenggu, mereka tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Alkitab berkata kira-kira tengah malam, mereka memuji menyembah Tuhan. Dan saat itu juga belenggu terlepas, pintu terbuka, manifestasi kuasa Allah terjadi karena ada pujian dan penyembahan. Mungkin sekarang kita seperti ini, gambaran rohaninya kita seperti sedang berada dalam penjara. Mau kemana-mana susah, kita gak bisa apa-apa lagi. Ini momen yang terbaik untuk kita memuji menyembah dan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kita yang ada di rumah-rumah, mari maknai pengorbanan Tuhan dengan perubahan hidup kita. Ada 3 hal yang kita tunjukkan, yaitu kita hidup taat pada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi firman Tuhan, lakukan. Seperti minggu lalu tentang jangan takut, kita sudah terima firman Tuhan. Mari kita lakukan supaya kita tidak takut lagi. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Ya, hiduplah dalam kasih, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Alkitab berkata apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita berikan yang terbaik pasti kita akan menuai hasil yang terbaik daripada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang meresponi pengorbanan Kristus adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di mana ucapan bibirnya, perkataannya adalah perkataan yang positif, perkataan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan firman Tuhanlah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Siapapun tidak sanggup. Sebab itu mari pegang firman Tuhan, jadikan itu panutan, jadikan itu pola hidup kita. Supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, sudah menyatakan isi hati-Mu. Karya terbesar dalam kehidupan kami yaitu pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah lihat firman Tuhan, respon kami atas pengorbanan Kristus, yaitu kami melaksanakan perubahan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau dapati hidup kami adalah hidup yang taat pada Tuhan. Biarlah Engkau dapati hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kasih.
Dan yang ketiga, biarlah Engkau dapati hidup kami adalah hidup yang selalu bersyukur, hidup yang selalu berterima kasih, hidup yang selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun iman, bukan perkataan persungutan ataupun negatif, tetapi perkataan yang menaikkan kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya meskipun kami terbatas ruang dan waktu, tapi Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami yang sedang ada di rumah-rumah, kami sedang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ke depan ketika kami boleh beribadah bersama-sama, kami akan menyaksikan, kami akan bercerita bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami persoalan apapun. Oleh karena Engkau Tuhan, kami mengalami jalan keluar kemenangan yang luar biasa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Terima firman-Mu dan Roh Kudus bantu kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya walaupun ibadah online, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, bisa memuji dan menyembah kepada Allah. Juga kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Sehingga pada pagi hari ini apa yang sudah kita dengar bersama-sama, biarlah kita hidup taat kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan yang luar biasa yang sudah kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita semakin taat, semakin setia kepada Tuhan, hidup dalam kasih-Nya, dan hidup selalu mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Jeffrey Buntu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati Pastor Jeffrey dengan berkat berkelimpahan di dalam Tuhan, baik berkat rohani pun jasmani. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu ya Bapa, dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa hidup dengan taat kepada Tuhan, dengan hidup dalam kasih-Mu, dengan hidup mengucap syukur senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa kepada Tuhan, biarlah Pastor Jeffrey semakin diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan Pastor Jeffrey ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Bapak Jokowi dan tim yang ada untuk membasmi virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau berikan kekuatan yang daripada Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan ya Bapak. Biarlah Pak Jokowi dan tim yang ada untuk memusnahkan virus corona ini boleh terjadi ya Bapak dengan secepat-cepatnya. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan apapun yang keputusan yang sudah dinyatakan oleh Bapak Jokowi dan tim yang ada ya Bapak, biarlah seluruh provinsi yang ada bergandengan tangan, bersatu hati, menaati perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Pak Jokowi. Sehingga virus corona ini ya Tuhan boleh musnah dan boleh cepat berlalu dari bumi Indonesia ini ya Bapak. Bumi yang Engkau kasihi ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Pak Jokowi dan tim yang untuk memusnahkan virus corona ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berdampak
dalam virus corona ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, biarlah mereka juga berikan kesabaran daripada Tuhan, Engkau berikan penghiburan daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh Tuhan dibuat berhasil oleh Engkau. Engkau juga berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berikan ketenangan yang ada, damai sejahtera dan sukacita dapat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami mau serahkan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu mengasihi bangsa kami, Tuhan yang selalu memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar House of Grace ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka ya Bapa. Jauhkanlah dari mara bahaya, dari virus-virus corona ya Tuhan, Engkau jauhkan ya Bapa. Sehingga seluruh keluarga besar House of Grace ya Bapa tetap sehat berkat perlindungan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang siap sedia menolong kami ya Bapa. Engkau Allah Immanuel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terus kami berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar House of Grace. Biarlah mereka selalu tetap memuji kepada Engkau. Biarlah mereka selalu tetap menyembah kepada Engkau saja Allah yang hidup. Terpujilah namamu ya Bapa. Biarlah kami semua keluarga besar House of Grace melekat hatinya kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami serahkan keluarga besar House of Grace ke dalam tangan kasih. Terpujilah namamu. Kiranya damai sejahtera, ketenangan yang dapat Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Saudara, melihat situasi dan kondisi saat ini, ibadah tetap dilakukan secara online. Untuk oikos tetap ditiadakan, akan kita gantikan dengan pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Doa kemenangan serempak akan dilakukan tiap hari Jumat jam 7 malam di rumah masing-masing dan dengan panduan yang akan diberikan melalui WA Group House of Grace. Ibadah Jumat Agung akan diadakan secara online dan tetap akan diadakan perjamuan kudus. Unsur-unsur perjamuan ini akan didistribusikan dengan dua cara. Satu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berdekatan dengan gereja kita bisa diambil di gereja, dan yang lokasinya jauh dari gereja akan dikirim melalui Grab. Dan nanti akan diinfokan lebih lanjut di WA Group House of Grace. 3, persembahan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah ibadah 2 minggu secara online. Dan pastinya kita merindukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, melalui persembahan ini kita akan memberikan dengan 2 cara. 1, melalui transfer ke base transfer bank, dan 2,
melalui gereja. Info selanjutnya akan diberikan ke WA Group House of Grace oleh Bapak Diaken kita. Selanjutnya, yang berulang tahun pada minggu ini adalah Bapak Stephen pada tanggal 30 Maret. Selamat ulang tahun Pak Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, Ibu Marsi. Selamat ulang tahun Ibu Marsi. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk anak kita adalah Daniel, putra dari Mulyono dan Elia. Dan tanggal 4 April putri dari Ugi dan Ike adalah Aletheia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman pada pagi hari ini, saudara sekalian. Biarlah kita senantiasa Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita semua. Kita percaya, kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah siap untuk menolong setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah. Kami tetap menyapa dari gereja buat Bapak Ibu Saudara sekalian, juga keluarga-keluarga yang sedang kumpul, tentu saja sedang beribadah meskipun lewat online. Kita terus berdoa supaya dalam kondisi seperti ini Tuhan beri yang terbaik tetap buat kita. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita, dan Tuhan senantiasa memberikan damai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Amin. Terima kasih juga untuk Pastor Jeffrey Wuntu yang sudah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru buat setiap kita. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, dan memang hanya Dia jalan satu-satunya yang kita perlukan, kita butuhkan. Haleluya. Saudara, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Henriati dan menyinggung tentang persembahan. 2 minggu berlalu, barangkali kita bertanya-tanya, ada persembahan atau tidak? Demikian juga kami memikirkan untuk hal ini, saudara. Bahwa kami bersama dengan staf dan diaken dan keuangan, kami ada meeting membicarakan berkaitan dengan hal ini. Dan dalam pemikiran kami adalah, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, namun kita juga mau beribadah kepada Dia. Nah, di dalam satu bagian dalam ibadah itu adalah memberi. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kita mau mengasihi Dia. Dia sudah memberi kehidupannya bagi saya dan saudara. Kita juga mau belajar untuk memberi bagi Dia. Meskipun kita tidak dapat membalas kasih-Nya yang begitu luar biasa, namun saya percaya hati kita rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, pemberian-pemberian yang kita sudah rindukan untuk berikan, kita salurkan lewat apa yang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Henriati. Tetapi juga nanti akan disampaikan lewat grup WA kita, dan nanti saudara akan bisa lihat dengan jelas berkaitan dengan pengumuman itu di dalam WA saudara masing-masing. Amin. Saya masih ingin mengulang supaya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung bersama-sama, dan belum memungkinkan untuk ibadah bersama di tempat ini, tapi kita mau beribadah seperti yang kita alami hari ini. Yaitu kita mau beribadah secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi bahwa hadirat Tuhan akan melawat saudara juga. Untuk itu siapkan hati saudara, kita akan bersama-sama juga di dalam perjamuan kudus. Pastikan saudara semua akan menerima unsur-unsur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan kita akan mengikuti perjamuan kudus ini dengan kusuk dan hati tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saudara yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengucap syukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang panjatkan syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, Bapa Surgawi.
Terima kasih untuk hadirat Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meskipun kami terpisah-pisah secara tempat, namun kami satu di dalam Tuhan, teristimewa dalam ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah diseberangkan. Kami bersyukur karena lawatan Tuhan indah dan manis di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu, Bapa dalam surga, kami terus berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami dan bawa kami kepada rencana-Mu. Biar kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Kami akan melakukan kegiatan-kegiatan kami dan apa yang kami dapat lakukan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan jadikan semua berhasil dan biarlah semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa, memohon supaya kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan terus Tuhan anugerahkan kepada setiap kami keluarga besar di House of Grace. Terpuji akan nama-Mu. Kami juga datang di hadapan hadirat-Mu dengan ungkapan rasa syukur. Kami berdoa untuk pertolongan Tuhan, kasih Tuhan atas anak-anak-Mu. Untuk Pak Stephen yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupannya. Kami berdoa tangan kasih, anugerah Tuhan terus nyata dalam kehidupan Pak Stephen. Tuhan sertai dia, Tuhan beri hikmat akal budi. Dan berkat Tuhan, Tuhan nyatakan secara limpah dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, buat Ibu Marsi juga. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan atas kehidupannya. Kami terus topang dia, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, jaga lindungi dan berkati. Tuhan berkati keluarganya dan segala aktivitasnya. Kami juga bersyukur untuk Daniel yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan anak ini. Kami berdoa Tuhan jaga lindungi, pelihara dan Tuhan tolong dalam masa pertumbuhannya, masa muda dan masa depannya. Biar Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga datang bersyukur untuk anak kami Aletea yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan anak ini. Kami berdoa biar juga Tuhan jaga lindungi, Tuhan pelihara, berkati anak ini di dalam masa kecilnya, masa pertumbuhan, juga hari depannya kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak ini, Tuhan limpahkan kasih anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, puji dan syukur bagi-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, di mana Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau kembalikan segala kemuliaan, hormat dan pujian, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah pandangan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi memberkati engkau dengan berkat melimpah di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus mengurapi engkau, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini. Sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.